Di antara para titan bisnis Indonesia, nama Sukanto Tanoto berdiri sebagai simbol dari sebuah transformasi luar biasa. Ia adalah seorang alkemis modern, seorang maestro yang memiliki kemampuan langka untuk mengubah bahan mentah paling mendasar dari bumi Nusantara menjadi produk-produk bernilai tinggi yang membentuk dunia modern. Kekayaannya yang konsisten menempatkannya di jajaran puncak orang terkaya di Indonesia bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari sebuah formula transformasi yang ia asah selama lebih dari setengah abad. Misteri kesuksesan Sukanto Tanoto bukanlah terletak pada komoditas apa yang ia kuasai, melainkan pada bagaimana ia mengubah wujud komoditas tersebut. Perjalanannya adalah sebuah epik tentang bagaimana seorang pemuda dari Belawan yang putus sekolah tidak hanya membangun bisnis, tetapi membangun sebuah mesin transformasi raksasa yang mengubah pohon menjadi peradaban dan buah sawit menjadi denyut kehidupan sehari-hari. Inti dari kerajaan bisnis Royal Golden Eagle, RGE, milik Sukanto Tanoto dapat dipahami melalui dua proses transformasi utama yang ia kuasai secara absolut. Transformasi pertama, dari pohon menjadi peradaban. Melalui pilar bisnisnya di sektor pulp dan kertas, April, Sukanto Tanoto tidak hanya melihat pohon akasia atau eukaliptus sebagai kayu. Ia melihatnya sebagai bahan dasar peradaban. Di dalam pabrik-pabriknya yang berskala dunia, serat-serat kayu ini diubah menjadi bubur kertas yang kemudian bertransformasi lagi menjadi dua produk fundamental. Lembaran kertas yang menjadi medium bagi ilmu pengetahuan dan komunikasi, serta viscose staple fiber, benang buatan yang menjadi bahan dasar bagi industri tekstil dan fashion global. Secara esensial, ia mengubah pohon menjadi buku, pakaian, dan kemasan. Transformasi kedua, dari buah menjadi kehidupan. Di pilar bisnis kelapa sawitnya, Asian Agri dan Apical, ia menerapkan formula yang sama. Ia tidak melihat tandan buah segar hanya sebagai sumber minyak mentah, CPO. Baginya, setiap tandan adalah kapsul energi dan bahan dasar kehidupan modern. Di kilang-kilang rafinasinya yang canggih, CPO yang tadinya hanya komoditas mentah diubah menjadi berbagai produk esensial. Minyak goreng yang menopang ketahanan pangan, oleokimia yang menjadi bahan utama sabun dan deterjen untuk kebersihan, serta biodiesel sebagai sumber energi terbarukan. Ia mengubah buah sawit menjadi makanan, kebersihan, dan energi. Kemampuan transformasi yang luar biasa ini ditopang oleh dua resep rahasia yang menjadi DNA bisnisnya. Pertama adalah skala. Sukanto Tanoto memahami bahwa untuk menjadi pemain global, efisiensi adalah segalanya, dan efisiensi hanya bisa dicapai melalui skala masif. Ia membangun pabrik-pabrik yang bukan hanya besar, tetapi termasuk yang terbesar dan tercanggih di dunia. Ini memberinya kekuatan untuk melakukan transformasi dengan biaya yang sangat kompetitif. Resep kedua adalah hilirisasi atau obsesi pada nilai tambah. Ia menolak untuk hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Baginya, emas yang sesungguhnya tidak terletak di kebun atau hutan, melainkan di dalam pabrik pengolahan. Dengan membangun industri hilir di Indonesia, ia tidak hanya melipat gandakan keuntungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Tentu saja, proses alkimia dalam skala industri raksasa ini tidak datang tanpa bayang-bayang. Transformasi lanskap alam secara besar-besaran seringkali diiringi dengan isu dan kontroversi lingkungan serta sosial yang kompleks. Menyadari bahwa keberlanjutan adalah kunci untuk masa depan, kerajaannya kini juga bertransformasi, menginvestasikan sumber daya yang besar dalam konservasi,
restorasi ekosistem, dan kemitraan dengan masyarakat. Pada akhirnya, kisah Sukanto Tanoto adalah kisah tentang kekuatan transformasi. Kekayaannya yang luar biasa adalah produk sampingan dari visinya yang tak kenal lelah untuk mengubah potensi mentah alam Indonesia menjadi produk jadi yang kompleks dan dibutuhkan dunia. Ia bukanlah sekadar raja sawit atau raja kertas, ia adalah seorang industrialis ulung, seorang alkemis yang warisannya tertulis dalam setiap lembar kertas yang kita baca dan setiap produk kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan.